Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti lanjutan pembelajaran matematika wajib, yaitu tentang jarak titik terhadap garis atau jarak titik terhadap bidang. Nah, pada kesempatan ini silahkan kalian buka LKS pada halaman 11 contohnya. Nah, ini ada contoh jawaban di halaman 12-nya, yaitu menentukan jarak titik F terhadap bidang BGE pada bangun kubus. Nah, diketahui bahwa bangun kubus ABCDE, FBH, nah yang panjang sisinya, kalau tidak disebutkan sisinya berarti kita anggap sebagai A. Jadi kalau tidak disebutkan panjang rusuknya atau panjang sisinya berarti kita anggap sebagai A. Nah, panjang AB A, panjang BC juga A, panjang CG juga A. Nah, tentukan jarak di sini diagram ini, tentukan jarak titik F terhadap bidang BGE. Nah, kita perhatikan sini, bidang BGE adalah segitiga sama sisinya sama panjang. Nah, kita ketahui, kita harus memahami konsep jarak adalah, nah, jarak bidang F pada bidang BGE ini kan tengah-tengahnya F ini kita ambil dulu garis ke FH. Nah, di sini FH. Nah, FH ini dilalui oleh titik P pada bidang BGE. Nah, disinilah. Nah, kalau kita keluarkan bidang itu jadinya, nah, P sini kita beri nama titiknya, jadi BFP. Nah, kita keluarkan sini BFP. Nah, karena BF ini panjangnya A, sedangkan FP ini ada setengah dari FH. FH itu kan diagonal bidang. Karena panjangnya A, berarti panjang FH-nya adalah A akar 2. Panjang FH adalah A akar 2. Sedangkan FP-nya setengahnya, berarti setengahnya FP ini adalah setengah A akar 2. Nah, sedangkan panjang B ke P berapa? Nah, B ke P ini kita hitung, yaitu B ke P dengan menghitung jaraknya nih. BF kuadrat ditambah FP kuadrat, atau FP kuadrat tadi setengah A akar 2 ditambah BF kuadrat. Nah, BF kuadrat adalah A kuadrat. Jadi menghitung FBP ini adalah PF kuadrat ini ditambah FB kuadrat A. A kuadrat tetap A kuadrat, setengah A kuadrat, setengah kuadrat, 1 kali 1, 1, A kuadrat, akar 2 kuadrat 2, jadi 2 kali 1, 2. Ini 2 nya kuadratkanlah, 2 kuadrat adalah 4, jadi 2/4 A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, gimana menjumlahkannya? Ini harus dipecah dulu, karena sini penyebutnya 4, berarti sini 4 juga. Atau kita kalikan sini, 4 kali 1, 4/4. Tambahkan 4 tambah 2, 6. 6/4 A kuadrat. Nah, 6/4 A kuadrat, akar 6 kan tidak bisa. Akar A kuadrat berapa? A. Ini amana bilang kuadrat diakarkanlah, hilang akarnya. Akar A kuadrat adalah A. Akar 6 tetap akar 6. Nah, 4 ini di mana dapatnya? Akar dari 4 adalah 2. Akar dari 4 adalah 2. Jadi letakkan di bawah juga. A kuadrat, akar dari A kuadrat A. Akar dari 6, 6. Nah, 4 ini kan di bawah posisinya nih. Jadi akar 4 adalah 2. Jadi A/2 akar 6. Nah, jadi sini BP panjangnya adalah BP panjangnya adalah 2 A/2 akar 6. Nah, kita harus memahami konsep. Nah, ini konsep rumus. Nah, ini harus perhatikan bahwa pada segitiga siku-siku, misalnya di sini A panjang sisi BC jadinya A. C kita beda kasih C kecil. B ini panjang B. Nah, untuk menghitung jarak ini tetap, misalnya hitung jarak A titik A terhadap BC, maka kita bisa menggunakan konsep rumus kali silang. Berarti ini alasnya A dikali X, A kali X sama dengan yang membatasi dua sisinya nih, B kali C. Maka jarak A ke BC ini, atau kita beri nama dengan X, adalah B kali C dibagi dengan A. Ini cara konsep cepat lah. Nah, tetapi kalau di dalam buku ini Bapak perlu jelaskan,
Sini adalah FZ. Nah, FZ tadi. Nah, sini F ke Z. FZ ke Z sini, F ke Z sini. Nah, gimana hitung F ke Z di sini? Itu jarak titik F ke bidang BLG. Nah, untuk mencari panjang FZ, maka dapat digunakan luas segitiga sehingga, nah ini rumusnya. Setengah kali FP, setengah F kali P ini dikali dengan BF. Nah, ini rumusnya sama nih, kali dengan BF sama dengan, nah, setengah kali BP nih. Nah, dikali dengan FZ tingginya tadi. Nah, jadi sama aja rumus ini singkatnya nih. A kali X sama dengan C kali B. Ini sama rumusnya, konsepnya. Nah, setengahnya di sini dicoret, setengah dengan setengah dicoret. Tinggal A per 2 dicoret juga dengan A per 2, maka tinggal A kali A kedua. A kali A kedua, A kedua. A ke 6 kali FZ kali A ke 6. Nah, FZ sama dengan berarti A kedua dibagi dengan A ke 6. F ini kan siapa yang bertahan, diamlah. Maka pengali sampingnya sebagai pembagi. A kedua dibagi dengan A ke 6. Nah, A kedua bagi A ke 6. Ini dikecilkan. Diubahnya nih, A ke 6 itu sama dengan A kedua kali A ke 3. A keduanya dicoret dengan A kedua, tinggal A per A ke 3. Nah, maka diperoleh hasil dengan menyebut dalam bidang akar sehingga harus dihasilkan tersebutnya. Dihasilkan penyebutnya dengan dikali akar yang sama. A akar 3, A per akar 3 dikali akar 3 dengan akar 3. Akar 3 yang ini samalah A kali akar 3, akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 3. Jadi jaraknya adalah A per 3 akar 3. Nah, ada konsep jarak terhadap bidang tersebut. Nah, pada bidang ini tadi, jarak F terhadap bidang ini akan dibatasi oleh 3 nih. Ada bidang BGF, ada juga bidang ACH. Nah, ini ACH. Jadi F ke D ini di diagonal ruang ini membagi 3 bagian, yaitu bidang yang kedua ABGE, kemudian bidang ACH. Nah, karena itu Bapak olahkan seperti ini bidangnya. Jadi diagonal FD yang tegak lurus terhadap bidang BGE dan ACH itu dibagi seolah-olah dibagi 3. Jadi yang pertama dulu jaraknya F ke BGE, bidang BGE. Kemudian F ke bidang ACH. Nah, baru bidang titik F ke garis atau ke titik D. Nah, sepanjang ini F ke D ini adalah diagonal ruang yang dibatasi oleh bidang BGE dan bidang ACH. Karena pertanyaannya bidang F ke BGE, maka satu ini, nah diagonal ruangnya kan FD. Karena jarak panjang sisi di A, maka akar 3. Akar 3. Maka kalau kita pertanyaan jarak F ke bidang BGE, berarti ini kan 1 nih. Berarti 1 dibagi panjang keseluruhan 3. 1 per 3 dikali panjang keseluruhan FD. Panjang FD tadi berapa tadi? Itu A akar 3. Maka jaraknya adalah 1/3 A akar 3. Nah, sama lawan ini nah. Jadi ini 1/3 A akar 3 sama aja penulisan seperti inilah. 1/3 akar 1-nya dikeluarkan. Boleh juga karena 1 kali A akar 3. A akar 3 jadi satunya dihilangkan boleh juga. Jadi kalau ada di pilihan ganda nanti jawabannya seperti ini sama aja dengan yang seperti ini. Sini ada 1 di depannya, ini boleh penulisannya 1/3 A akar 3 atau ditulis seperti ini boleh, atau dihilangkan satunya boleh. Jadi ini sama lawan ini. Nah, kalau jarak F ke bidang ACH, jarak F ke bidang ACH itu adalah, karena ini 2 bagian, berarti 2/3 kali FD. Karena FD-nya A akar 3, berarti tetap aja 2/3 A akar 3. Nah, mungkin itu yang perlu Bapak jelaskan. Kemudian kita lanjutkan ke contoh tugas. Ada contoh tugas 3 soal. Nah, sini. Perhatikan, Bapak jelaskan. Tapi ini langsung jawabannya saja. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik B. Nah, titik B ini ke bidang ACGE. Bidang ACGE mana? ACGE. Nah, konsep awal yang harus kalian pahami, bidang ACGE ini terhadap titik B yang tegak lurus di mana? Tegak lurus, maka B-nya tegak lurus ke titik M sini. M ini tengah-tengah dari MD.
Nah, karena MD ini adalah BM itu adalah jadi jaraknya, karena jarak titik B terhadap bidang AC ke E yang tegak lurus B ini ke garis ke M sini. M ini adalah setengah dari BM adalah setengah dari BD. Jadi BM ini setengah dari BD. BD itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya berapa? Karena panjangnya 12. Ini diagonal bidang. Diagonal bidang berapa? Konsep awal. Maka karena panjangnya 12 maka BD-nya adalah 12 akar 2. Nah, kita kalikan aja setengah kali 12, 6, berarti 6 akar 2. Ini mudah aja lah. Kemudian yang soal kedua, panjang proyeksi ya. Panjang proyeksi di E pada bidang BDHF. Nah, proyeksi di E ini di ke E. Pada bidang BDHF, BDHF. Nah, E ini kan di atas titik di sini. Nah, ini kan terhadap bidang sini. Nah, maka seolah-olah itu adalah jatuh kalau lepasnya ke bidang sini adalah di titik N sini. N ini tengah-tengah dari BG G. Nah, maka panjang proyeksinya adalah di ke N. Nah, di ke N lalu kita ubah, kita keluarkan segitiganya. Maka segitiganya muncul adalah DHN. Nah, DHN. DH panjangnya sini 8, berarti 8. Sedangkan HN itu setengah dari HF. Karena ini diagonal bidang, panjang sisi 8, berarti HF-nya adalah 8 akar 2. Setengah dari 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Nah, HN adalah setengah dari HF. HF tadi 8 akar 2. Setengah 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Nah, maka panjang DN adalah gunakan dalil Pythagoras. 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat ini harus bisa hitungnya lah, perhatikan. Karena harus diikuti videonya. 4 kuadrat 16. Akar 2 kuadrat 2. 2 kali 16 32. 8 kuadrat 64. 32 tambah 64 96. Nah, 96 ini disederhanakan cari pengalinya yang bisa diakarkan, yaitu 16 kali 6. Akar 16 adalah 4. Akar 6-nya tetap, ya 4 akar 6. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Tentukan jarak titik jana titik E ke bidang BDG. Nah, perhatikan nih. E ke bidang BDG. Nah, ini bidang diagonal ruang E ke C itu dibagi oleh dua bidang, yaitu bidang pertama AFH. Nah, Bapak olahkan sini AFH sama contoh sebelumnya. Kemudian bidang BDG. Nah, bidang BDG sini, bidang diagonal ruangnya adalah menembus A ke C. Ini tegak lurus ini. Ini tegak lurus sebenarnya. Sinilah bidang ini semuanya di tengah-tengah sini. Nah, E ke AFH kan satu bagian. Kemudian ke bidang BDG 2 bagian, sampai ke C 3 bagian. E ke C karena diagonal ruang, panjang bidangnya 8, berarti diagonal ruangnya 8 akar 3. Nah, jarak bidang E ke bidang BDG ini kan 2 bagian nih. 2 dibagi panjang keseluruhan 3, berarti 2/3 dikali bidang panjang sisi diagonal ruangnya E ke C. C-nya berapa? 8 akar 3. Jadi kita kalikan dari sini saja. 2 kali 8 16 dibagi 3 akar 3 cm. Nah, seperti itu. Ini konsep cepat menghitung, memahami bangun ruang pada kubus lah tanpa menghitung rumus yang terlalu bertele-tele atau terlalu panjang tadi. Ini cara cepat. Kemudian yang soal keempat, jarak titik jarak titik I ini adalah tengah-tengah dari BC. Jadi soalnya tengah-tengah dari BC panjang sisinya 10. Nah, ke bidang AFGH. Bidang AFGH sini. Nah, kan ini tengah-tengah, maka ini pun kita ambil tengah-tengah juga di bidang sini. Nah, supaya tegak lurusnya, karena konsep jarak itu adalah tegak lurus. Tidak mau bidang I ke H sini tidak mau miring jadinya. Karena di atasnya lurus, bidangnya nih AFGD, maka ini menembus ke bidangnya melalui K. Nah, berarti seolah-olah karena I ke K ini sama aja seolah-olah dengan B ke E. Nah, sama aja B ke E berapa?
Nah, misalkan tengah-tengah dari H, maka jaraknya setengah dari IK, setengah dari I ke K, angka tengah-tengah bang sini. IK itu sama jalan BE. Nah, BE sini. Nah, jadi ambil jarak yang sudah ada. BE itu berapa? Karena diagonal bidang, sini panjang sisinya 10, berarti 10 akar 2. Nah, setengahnya berapa? Setengah dari 10 akar 2. Setengah dari 10 adalah 5 akar 2. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami lah konsep pemahamannya. Kemudian di sini, ini agak panjang sedikit. Ini masing-masing titik sini ada bahwa titik Q ya tengah-tengah dari BF. Ini Bapak gambarkan sudah. E tengah-tengah dari CG. Kemudian P tengah-tengah dari H. Nah, kemudian ada titik S. S saja tengah-tengah dari pepotongan ya B ke dengan D, A dengan C. Berarti tengah-tengahnya kita beri nama titik S. Pertanyaannya, jarak titik S ke bidang PQX ini. Nah, PQX ini. Kan ini tengah-tengah, maka segitiga yang kita ambil adalah sini titik S, sini titik M, sini titik P. Nah, ambil segitiganya. Ya, siku-siku ini bukan siku-siku lah. Nah, jadi sini SMP. Jadi nah kita ambil sini P MS. Nah, jaraknya kita beri nama dengan X. Nah, konsep segitiga tadi bahwa SM tadi berapa jaraknya? S ke M. Nah, S ke M kita hitung di sininya S ke M ini sama dengan segitiga sih kita ambil berapa sini. Nah, sini setengah-setengahnya berapa? Setengahnya adalah 3, ini juga setengahnya juga 3, jadi 3 kuadrat tambah 3 kuadrat 9 tambah 9 18. 18 itu 9 kali 2 akar 9, 3 akar 2. Nah, karena kemudian menghitung SP. Nah, S ke P sini, S ke P sini Pak, sini berapa sini tadi 3. Nah, 3 kuadrat ke atasnya tingginya 6, jadi 6 kuadrat. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36 tambah 9 45 45 9 kali 5 akar 9 nya 3 kali 5. Nah, kemudian PM di atasnya sini. Nah, ke sini P ke M. P ke M ini sama dengan di atas tengah di atas sini. Ininya 6, sini 3, jadi sama aja 6 kuadrat tambah 3 kuadrat akar 45 akar 45 3 akar 5. Nah, dengan sifat tadi kita kalikan ini dasarnya nih, jadi 3 akar 5 dikali dengan X sama dengan 3 akar 5 kali akar 3 akar 5. 3 kali 3 9, akar 5 kali akar 2 10, dibagi 3 akar 5, 9 bagi 3 3, akar 9 bagi 5 akar 2, jadi jawabnya 3 akar 2. Nah, demikian yang dapat jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, karena ini videonya, kalau belum paham nanti dibuka lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minta ridho, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.